Bursa Efek Indonesia, atau lebih tepatnya investasinya adalah investasi saham. Makanya ada lab pasar kerja, karena saham itu tempat terjadi transaksinya adalah di pasar kerja. Dan dikatakan lab pasar kerja. Itu ya, itu aja. Target saudara adalah investasi terkoneksi jangka panjang, tepatnya hanya saham. Ada jangka panjang siton non itu selain saham ada, yaitu bond atau obligasi. Kalau nanti kita tidak membahas obligasi, kita akan membahas investasi saham. Bagaimana berinvestasi saham sehingga investasinya sukses, berarti ya sukses. Untuk berinvestasi di saham, Anda harus masuk di pasar dan bursa efek Indonesia. Oleh karena itu, Anda harus highlight ya, sekilas harus tahu tentang apa itu pasar kerja. Ya, itu ya. Pada ini kita akan memperkenalkan sedikit tentang pasar kerja. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada ya. Baik. Nah, untuk paham tentang pasar modal, Anda harus ini ya, membaca ada 2 undang-undang ini. Silakan Anda. Mana ini kok nggak ada nih saya ya? Halo, nggak ada. Ada ya. Udah ya. Kenapa sih? PowerPoint saya kenapa nggak mau muncul ini? Halo. Nah.
kelihatan ya? Ini Pak. Iya. Ini Anda baca ini undang-undang tentang PT, undang-undang PT, ya. Kemudian ada undang-undang pasar modal. Nah, dua itu ya, mungkin nanti bisa ya, membantu kamu untuk memahami tentang bursa efek Indonesia. Ada undang-undang PT dan ada undang-undang pasar modal. Nah, kenapa harus memahami undang-undang PT? Karena perusahaan yang masuk, perusahaan yang ada di bursa efek Indonesia itu, perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia itu adalah berbentuk PT. Maka Anda harus tahu PT itu apa. CV nggak bisa, apalagi perorangan PO nggak bisa. Yang bisa masuk, yang perusahaannya bisa masuk di bursa efek itu harus berbentuk PT. Ya. Setelah itu, di situ nanti ada muncul istilah, ada emiten ya, ada emiten. Kemudian ada RUPS. Kemudian ada, itu muncul begini aja, itu aja. Emiten RUPS. Oh ya nih, saham beredar, modal saham. Baik. Aku tidak undang-undang pasar modal jelas ada itu. Oh, dia tadi ya, ada emiten, maaf. Satria itu kemarin terakhir sampai mana? Tadi muncul Masalah penelitian sampai yang mana? beredana atau Ya, dan ada pasar sekunder. Satria. Ya Pak. Kemarin sampai mana masalah penelitiannya? Sampai jenis penelitian kedua Pak. Sampai mana? Ya. Nah, jadi tadi itu ya yang tentang Anda harus akan berinvestasi di sektor keuangan, lebih tepatnya di long term, lebih tepat lagi adalah di saham. Reset gap sudah belum? Sampai itu Pak. Research gap 3 Pak. Research gap 3. Oh, ketiga reset gap. Masuk ke bursa efek artinya apa? Perusahaan yang masuk ke bursa efek itu sering diistilahkan dengan sebutan istilahnya perusahaannya sudah go public, ya. Perusahaannya sudah go public atau Ya. perusahaannya sudah listed. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ya untuk merumuskan masalah penelitian itu bisa berangkat dari fenomena gap ya. Anda S1 bisa bermain di sini ya. Penurunan penjualan ya selama 5 tahun terakhir ya. Banyaknya karyawan yang keluar dari organisasi selama 5 tahun terakhir, menurunnya kinerja karyawan selama 3 tahun terakhir ya, menurunnya kinerja pemasaran ya, banyaknya karyawan yang tidak bersedia bekerja lembur tanpa dibayar organisasi, banyaknya konsumen yang berpindah ke produk lain selama 3 tahun terakhir ya. Jadi kita bisa berangkat dari
fenomena gap ya, fenomena di lapangan, fenomena di bisnis, fenomena di perusahaan ya. Nah itu tipe yang pertama ya kemarin ya. Tipe yang kedua adalah research gap ya. Jadi research gap ini kita bisa menggunakan beberapa model ya. Misalnya ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanuwijaya, Rahmawati, Aryansyah, bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadiroh tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Ya, kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanuwijaya 2015, Rondonuwu 2017 dan Aryansyah 2018 menjelaskan bahwa spiritual leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Ya, berbeda dengan hasil penelitian Supriyanto dan Ekowati yang menyatakan bahwa spiritual leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ya. Jadi ini adalah contoh ya bagaimana kita menemukan research gap, tetapi ini adalah tipe yang kategori kontroversi gitu ya, masuk tipe dari kontroversi ya. Kemudian sebenarnya kemarin sudah ada 5 jenis ya. Nah ini memang kebanyakan untuk kontroversi ini digunakan untuk mahasiswa program S3. Biasanya kita tuntut untuk menemukan kontroversi. Tapi sebenarnya ada beberapa yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama, yang paling gampang itu yang gagal membuktikan. Kalau ini adalah risetnya masih sedikit ya. Ini contoh ada praktek manajemen ya berbasis nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh negara-negara di Arab Saudi ya. Mereka mempraktekkan Islam ya dalam manajemennya, tapi belum ada yang meneliti apakah praktek yang mereka lakukan itu memang betul-betul mampu meningkatkan kinerja organisasi ya, atau SDM-nya itu menjadi lebih bagus, marketingnya menjadi lebih bagus. Nah itu belum ada teorinya yang membahas itu, maka kita karena teorinya masih sedikit atau mungkin belum banyak, kita kemudian meneliti itu ya. Jadi konsepnya belum ada, tapi prakteknya sudah ada. Kemudian yang kedua gagal ya. Jadi peneliti merancang penelitiannya berangkat dari ditemukannya hipotesis-hipotesis yang penting ya, yang ternyata tidak didukung atau gagal diterima ya. Ya ini misalnya contoh ini kemarin saya rasa sudah ya, penelitian Garcio Sanso 2008 itu menyimpulkan keunggulan produk tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, sementara yang lain mengatakan enhancing ya. This is to say that it is necessary to get another kind of support for product advantage to get rid on enhancing the market performance ya. Dia ada kontroversi, demikian juga ketidakmampuan ya inovasi di lini produk dalam meningkatkan kinerja perusahaan ya. Nah jadi ini gagal membuktikan. Jadi kalau Anda baca artikel jurnal, dilihat di hasil ya, hasil dan kesimpulan. Di situ kita akan bisa menemukan hasil pengujian hipotesis. Nah, kalau ada 4 atau 5 hipotesis, kita lihat mana yang diterima, mana yang ditolak. Nah, yang ditolak itulah yang gagal diterima ya. Sehingga itu bisa kita tindak lanjuti, penelitian lagi, variabelnya kita teliti kembali, tetapi kemudian kita perlu berikan kebaruan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membangun sebuah model penelitian atau variabel penelitian, tetapi setelah diuji ternyata pengaruhnya kecil ya. Biasanya kalau kita lihat di jurnal itu, di hasil-hasil statistik itu akan muncul nilai R square ya, atau koefisien
determinasi ya. Nah di situ biasanya akan muncul apa namanya berapa nilai R square-nya. Kalau nilai R square-nya masih 10%, 20%, 30%, ya berarti variabel yang kita pilih ya itu belum mampu meningkatkan secara signifikan dengan variabel yang lain ya. Jadi kurang berpengaruh. Nah ini tentu perlu Anda teliti kembali, karena peneliti yang lalu itu katakanlah masih gagal dalam pengertian pengaruhnya ada tapi relatif kecil ya. Nah itu perlu diteliti kembali ya. Kemudian yang keempat tadi adalah kontroversi ya, kontroversi ya, atau juga proses ya. Kalau yang di sini adalah prosesnya itu masih belum sempurna sehingga perlu diteliti kembali. Kemudian bisa juga apa namanya, kita meneliti dari kelemahan-kelemahan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya ya, biasanya di limitation dalam jurnal. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa dijadikan kita menemukan masalah penelitian gitu ya. Jadi kita bisa mencari apa namanya, masalah penelitian kita itu dari beberapa cara tadi ya, bisa melalui apa fenomena gap, bisa juga melalui riset gap ya. Jadi kita bisa apa namanya, berangkat dari itu ya. Kemudian kita bisa aja ya melihat di beberapa artikel ya, misalnya transformational leadership misalnya ya. Ya, ini saya carikan artikel yang di sini mencoba untuk memberikan justifikasi ya. Ya, ini adalah contoh yang katakanlah ini sedikit ya, penelitiannya masih relatif. Nah, kelihatan ya, ini ya. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah artikel bagaimana kecerdasan emosional dan kepemimpinan yang memberdayakan berpengaruh terhadap pemberdayaan psikologikal dan work engagement. Nah, ini juga judul yang bagus ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa namanya, beberapa pertimbangan dari peneliti yang atau alasan dari peneliti mengapa dia meneliti di sini. Nah, ini kita bisa lihat di apa namanya, paragraf terakhir ini. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ya. Jadi di sini dia mengatakan apa namanya,
emotional intelligence ya, dan empowering leadership ya, memegang peranan yang penting ya dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis ya. Jadi kecerdasan emosional dan kepemimpinan yang memberdayakan itu memegang peranan penting dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan keterikatan dalam bekerja. Nah, di sini ya, previous study ya, beberapa penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi bahwa keterikatan kerja itu sebagai salah satu critical in the hospital context ya, dalam konteks rumah sakit, because nah ini kan penelitiannya di rumah sakit ya, perawat ini biasanya sangat pendek ya, dan rising healthcare cost ya, biayanya cukup mahal ya, sehingga bagaimana menggunakan kecerdasan emosional dan kepemimpinan yang memberdayakan itu yang berperan di dalam ini tadi ya, rumah sakit yang modern ya, peran perawat di rumah sakit modern. Research on this topic in developing countries has been encouraged ya. Di topik ini sudah banyak diteliti di beberapa negara berkembang ya. Thus far, however, relatively little attention has been paid to the roles of emotional intelligence and empowering leadership especially in Saudi Arabia. Lacuna which the study attempt to address a better understanding of the role of emotional intelligence and empowering leadership and enhancing psychological empowerment and work engagement could help hospital reduce turnover among nurses and improve the relationship with pasien. Jadi begini, si peneliti ini memberikan sebenarnya dia tidak pada riset gap yang pengaruhnya kecil, ada kontroversi, ada gagal yang membuktikan, tapi dia hanya merujuk penelitian-penelitian tentang variabel yang dia teliti itu memang sudah banyak ya, penting dan sudah banyak dilakukan oleh penelitian ya, dan faktor itu penting sekali ya. Tetapi ya, yang menjadi masalah adalah bahwa relatively little attention ya, jadi masih jarang ya, atau masih sedikit ya yang meneliti tentang faktor kecerdasan emosional dan kepemimpinan yang memberdayakan ini ya, dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan keterikatan kerja khususnya di sektor rumah sakit ya, di Arabia, Saudi Arabia. Nah, ini adalah justifikasi, katakanlah yang kita sebut tadi masalah penelitian ya, yang basisnya itu dari riset gap tadi ya. Jadi dari sini dia memberikan tipe riset gap yang penelitiannya masih relatif sedikit ya, little study ya, karena yang diterapkan khususnya di Saudi Arabia itu belum ada yang meneliti. Maka ini menjadi alasan riset gap dia untuk meneliti keterkaitan antara kecerdasan emosional, kemudian kepemimpinan yang memberdayakan terhadap pemberdayaan psikologis dan keterikatan kerja. Dan ini diharapkan menyelesaikan masalah penelitian yang terkait dengan fenomena di rumah sakit untuk mengurangi keluar masuknya perawat ya. Jadi perawat itu selama ini cepet banget ya, mlebu ora suwe njaluk metu ya. Nah, ini kan menjadi biayanya kan mahal tuh perawat itu ya. Sehingga ini bagaimana caranya perawat ketika sudah masuk itu betah ya, tidak kemudian pengen keluar, dan sekaligus memperbaiki the relationship with pasien ya. Jadi bisa memperbaiki hubungannya dengan pasien ya. Nah, ini adalah contoh, jadi Anda bisa nanti melihat di beberapa artikel ya,
yang nanti menjadi masalah penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini ya. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi alasan peneliti ini untuk atau seberapa penting dia mengajukan model penelitiannya itu. Nah, itu biasanya mereka akan memberikan justifikasi ya, justifikasi. Kemudian ya, kemudian kita lihat lagi ya, ada beberapa contoh alasan dari peneliti ya. Transaksi yang terjadi antara investor satu dengan investor yang lain. Maksudnya apa? Mungkin tadi di pasar perdana. Nah, ini ada lagi contoh. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah penelitian ya yang terkait dengan judulnya adalah Multidimensional Analysis of Spiritual Leadership, Komitmen Afektif atau Affective Commitment, dan Employee Creativity. Nah, ini kan judul-judul ini kan bagus ya untuk Anda tindak lanjuti untuk menjadi sebuah penulisan tugas akhir ya, skripsi. Nah, ini dia si Jeon ya, Ki Seok Jeon dan Choi ini meneliti pentingnya kepemimpinan spiritual, komitmen afektif, dan employee creativity ya. Kalau modelnya seperti ini ya. Nah, spiritual leadership itu memiliki tiga dimensi, yaitu vision ya, hope atau faith ya, kemudian ada altruistic love ya. Nah, sejauh mana kepemimpinan spiritual itu meningkatkan komitmen afektif. Kalau komitmen afektifnya itu bagus ya, baru kemudian akan meningkatkan employee creativity ya. Nah, kita lihat ya, jadi kepemimpinan spiritual itu kalau Anda meneliti ini, tokohnya adalah ini Fry ya. Tokoh dari kepemimpinan spiritual itu adalah Fry ya. Maka di daerah di jurnalnya tahun 2003, khususnya di 2005 khususnya ya, di jurnal Leadership Quarterly itu banyak sekali tulisan yang membahas tentang spiritual leadership, dan Fry ini termasuk orang yang mampu menjabarkan kepemimpinan spiritual itu di dalam beberapa dimensi dan indikator ya. Dan ini dalam penelitian ini kepemimpinan spiritual itu dikaitkan dengan komitmen afektif dan kreativitas karyawan. Jadi tidak harus kinerja di kanan, ini cukup di kreativitas sudah cukup ya. Nah, alasannya di sini ya, selalu kita lihat alasan peneliti itu di pendahuluan mesti dia akan memberi argumen. Maka Anda kalau menyusun latar belakang ya, itu selalu harus menunjukkan alasan saudara meneliti variabel-variabel yang diusulkan itu apa, dasarnya apa. Nah, ini ya, researcher, para peneliti itu sudah menginvestigasi pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap karyawan ya, khususnya kinerja ya, kinerja pekerjaan itu uang, yang, dan lain-lain ya. Kemudian terhadap life satisfaction. Jadi selama ini sebenarnya sudah banyak peneliti melakukan penelitian terkait dengan kepemimpinan spiritual yang dikaitkan dengan berbagai macam variabel ya, kinerja, kepuasan hidup, berbagi pengetahuan ya, kejenuhan, burnout ya, komitmen organisasi. Nah, gitu ya. Jadi dia bilang, wah, ada banyak nih ya. However, gitu kan ya, as spiritual leadership is still in its initial stage of development,
Nah, ini kata-kata yang tegas di sini adalah there has not been enough empirical studies examining the wide variety of possible consequences that may be triggered by spiritual leadership, which implies the necessity of investigation on the potential outcome of spiritual leadership from various perspektif, ya. Jadi sebenarnya spiritual leadership ini masih pada tahap awal pengembangan, ya, sehingga belum cukup banyak, ya, studi empiris yang menguji kemungkinan variabel konsekuennya. Konsekuen itu adalah variabel yang di sebelah kanan, ya, menjadi lebih bervariasi, ya, karena selama ini hubungan dengan kinerja, sehingga belum banyak yang mencoba untuk the wide variety of possible consequences, variabel sejauh mana kebenaran spiritual itu mempengaruhi variabel yang lain di luar yang sudah diteliti tadi, ya. Maka kemudian dia mengusulkan that may be triggered by, ya, spiritual leadership, which implies the necessity of investigation on the potential outcome, ya, dari berbagai perspektif, berbagai macam perspektif, ya. Nah, oleh karena itu untuk dia sudah mengatakan bahwa perlu kebenaran spiritual itu diuji dengan variabel lain, output dan outcome dari organisasi yang lain selain yang sudah tadi kinerja, kepuasan, ya, dan lain-lain, ya. Nah, sehingga untuk memperluas peran dari kebenaran spiritual itu, ya, terhadap variabel yang lain, maka si peneliti ini mempertimbangkan ada 4 aspek, ya. Yang pertama, employs creativity as outcome of spiritual leadership, affective commitment as the mediating, ya, variabel mediasi, dimensional approach of spirituality, and South Korea as a research context. Nah, ini, ya. Jadi dia menyatakan tadi, ya, beberapa hal bahwa kebenaran spiritual itu sudah banyak diteliti dengan dihubungkan dengan variabel yang lain, tapi, ya, masih sedikit, ya, yang katakanlah memfokuskan kepada variabel ini disebut dengan variabel konsekuen. Ini konsekuen, ini antecedent, ini konsekuen. Konsekuen itu adalah variabel yang dipengaruhi, ini namanya konsekuen, variabel yang dipengaruhi. Kalau ini spiritual leadership namanya adalah antecedent, variabel yang belum dipengaruhi oleh variabel lain dan mempengaruhi variabel lain, ya. Sehingga ini orang peneliti ini mencoba mengatakan selama ini mbak kinerja, mbak apa lah, saya mau pada sampai creativity aja yang belum pernah diteliti, ya. Nah, itu adalah argumentasi dari beberapa peneliti, ya, bagaimana dia memberikan alasan, ya, masalah penelitiannya itu, ya, kenapa dia melakukan itu, gitu, ya, gitu. Kemudian yang lainnya relatif seperti itu, ya. Jadi tidak berangkat dari riset gap, ya, karena mereka banyak meliti variabel-variabel yang masih sedikit, jarang diteliti, kemudian dia teliti lagi, ya, gitu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan ethical leadership juga ada, ya. Jadi Anda baca artikel itu di pendahuluan, ya, biasanya itu akan muncul, ya, alasan-alasan kenapa si peneliti ini melakukan penelitian ini, gitu, ya. Kenapa dia mengambil variabel itu, gitu, ya. Nah, itu biasanya kita bisa tahu di paragraf akhir itu, ya, untuk mengetahui riset gap ini, ya, riset gap ini. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh, banyak, nanti Anda bisa cari di beberapa jurnal, ya, atau artikel, ya, di mana kita bisa
mengidentifikasi seorang peneliti menyampaikan riset gap dan masalah penelitiannya, ya, menjelaskan mengapa dia meneliti itu, gitu, ya. Tapi sekali lagi nggak ada ya. Kemudian Bukti fisik misalnya saham yang dilistikkan tuh 150 juta lembar. Bukti fisiknya nggak ada. Semua hanya catatan elektronik. Memang itu semuanya sudah elektronik ya. Saya membayangkannya juga seperti itulah. ya, Ada biru administrasi efek. ya, oke. Jadi Mungkin Pak kita kita bisa mengidentifikasi tadi, ya. Kita bisa melihat ketika kita membaca jurnal itu di apa namanya, di setiap artikel itu peneliti menunjukkan masalah penelitiannya. Mengapa? Argumentasinya apa? Dia meneliti itu, ya. Itu selalu muncul di paragraf terakhir, ya. Tapi bagaimana Anda menemukan gap? Ya, kalau itu kan tadi seorang peneliti, ya. Kalau di artikel di paragraf terakhir itu seorang peneliti menunjukkan gapnya, ya. Tapi kalau Anda mau mencari gap penelitian, yaitu dengan melihat hipotesisnya. Jadi katakanlah kita melihat di sini ya, artikel inilah ya misalnya. Ini kan ada hipotesis nih, ya. Nah, kita kalau mau mencari gap, ya, cukup dengan melihat hasil hipotesis ini, hipotesis testingnya, ya. Kita lihat misalnya H1, H2, H3 itu berpengaruh signifikan apa enggak, ya. Nah, nanti kita akan tahu tuh, ya, H1 itu signifikan atau tidak, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini hipotesis 1, ya. Itu semuanya yang diuji itu apa namanya, signifikan semua, ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, sayangnya miring gambarnya, ya. Nah, ini kita bisa lihat dari hasil hipotesis testing ini, ya. Kita cek apakah dari sekian hipotesis ini ada nggak yang tidak signifikan, ya. Kalau ada yang tidak signifikan, ya sudah, ya, kita ambil, kita teliti kembali, ya. Coba ini kita cari lagi. Nah, bagaimana biar sukses? Biar investasi itu sukses itu gimana cara? yang baru kelihatan nggak ini? Itu mata kuliah lab. Ethical leadership and task performance. Kelihatan, Pak. Yang judul baru, betul ini, ethical leadership on safety, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, ya, mencari riset gap piye, Pak? Ya, ini kamu baca di sini untuk mencari riset gap, ya. Baca di hipotesis yang dirumuskan. Nah, ini loh, kita lihat analisis and result, ya. Nah, ini kita bisa tahu nih, ya, apakah hipotesis yang dirumuskan itu yaitu signifikan atau tidak, ya, dengan melihat nilai ininya, p-value-nya ini, ya. Kalau p-value-nya kurang dari 1%, ya, ya berarti apa namanya, ini contoh hipotesis 1, ya, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif, ya, kepemimpinan etikal dari supervisor, ya, ini, ya, terhadap safety performance dan task performance, ya. Nah ini kita bisa melihat dari sini, ya. Sepanjang nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti hipotesisnya terbukti semua. Ya, berarti nggak ada gap, ya, karena hipotesisnya itu semuanya terbukti, ya, nggak ada yang misalnya gagal membuktikan, ya. Nah, kita bisa melihat ini. Nah, ini misalnya impact of entrepreneurial leadership, ya, on project success, peran mediasi knowledge management process. Nah, kalau kita mau cari gap gimana caranya? Ya selalu setiap kita buka artikel, ya, kemudian kita selalu mencari apa namanya, hasil statistiknya, ya,
mana hipotesis yang signifikan, mana yang tidak ya, yang tidak. Nah, ini the structural model ya, H1 evaluates whether, nah ini EL ini berpengaruh positif terhadap PS ya. Ini P-nya sangat signifikan di bawah 5% ya, sehingga H1 didukung. H2 juga begitu. H2 di sini result show that EL berpengaruh terhadap berdampak signifikan terhadap KM ya. Konsekuensinya H2 was supported ya. H3 gimana? H3 juga accepted ya. Nah, ini ternyata semuanya hipotesisnya itu semuanya dari model penelitian ini ya, ini model penelitiannya ya. Nah, ini entrepreneurial leadership berpengaruh terhadap knowledge management proses, berpengaruh terhadap kesuksesan project ya. Dan ini H1, H2, 3, 4 semuanya signifikan. Berarti ada gap nggak? Nggak ada ya. Jadi cara Anda mencari gap terus ya, melihat jurnal-jurnal ini ya, kemudian dilihat di hasil hipotesisnya ini ya. Nah, kita lihat ada nggak yang tidak signifikan. Kalau signifikan semua ngapain kan gitu ya. Nah, kita cari yang aneh, yang tidak signifikan ya. Nanti kita terus cari di setiap artikel ya. Nah, nanti sampai nanti bisa jadi kita menemukan ya, misalnya ini adalah model. Nah, ini kita cek juga artikelnya, benar nggak sih ini ada model penelitian lagi. Nah, ini ethical leadership dan emotional leadership berpengaruh terhadap motivasi karyawan dan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan sampai minat untuk keluar ya. Nah, ini cukup komplit. Jadi tekan job performance cukup ya. Nggak usah dowo-dowo nih ya. Jadi ini ethical leadership, emotional leadership, employee motivation, job performance ya. Lalu kita lihat cek ya di hasilnya. Ada nggak hipotesis yang gagal membuktikan atau terjadi yang gagal lah gitu kan. Kalau yang berhasil sih banyak ya. Tapi yang gagal kan jarang gitu ya. Nah, kita lihat hasil hipotesisnya nih ya. Kita lihat dari hasil hipotesisnya. Nah, di sini kita tahu nih. Nah, ya. H1A ethical leadership berpengaruh berhubungan positif dengan motivasi. H1B ada hubungan yang positif antara kepemimpinan etikal dengan kinerja. Nah, ini but this link is not significant ya in figure 2 ya. Figur 2 mana? Figur 2. Nah, ini figur 2 ya. Jadi tidak signifikan ya. Jadi H2 mana tadi? Nah, ini ya. In H1B we predict positive relationship between ethical leadership and job performance. But this link is not significant in figure 2 ya. Jadi ethical leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja ya. Not supported ya. Not supported. Nah, ini terlalu besar nih ya. Signya itu 0,070 ya. Oke, nah ini boleh Anda teliti misalnya ya, antara ethical leadership dengan kinerja. Nanti Anda tambahi variabel baru lagi apa ya. Kalau expedited motivasi berpengaruh terhadap kinerja, oke. H3 didukung ya. Kemudian job performance is negatively associated with quitting intention. Ya betul, kalau kinerjanya bagus, minat untuk keluar itu akan kecil gitu ya. Sehingga ini H4 didukung. Jadi ada H1B ya. H1B itu yang but we find no significant. Nah, ini ada dua nih ya. Jadi emotional leadership itu berpengaruh terhadap motivasi karyawan, but we find no significant relationship with job performance ya. Jadi emosional ini leadership itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan. Nah, ini ada teliti. Ini namanya Anda sudah menemukan research gap ya. Jadi di sini kita menemukan research gap ya.
Di sini nih kalimatnya ya, coba lihat. In support of H2A ini, emotional leadership is positively associated with employee motivation yang ditunjukkan dengan nilai betanya 0,115 ya, dan probability-nya 0,006. Kita kan biasanya pakai 5% alfanya ya, atau tingkat signya ya. Maka sepanjang P-nya ini di bawah 5% ya, alfa yang kita gunakan berarti hipotesisnya itu diterima. Dan ini diterima karena di bawah 5% ya, sehingga kita bisa mengatakan emotional leadership ya itu berpengaruh terhadap motivasi karyawan ya. Tapi but we find no significant relationship with job performance ya, leading us to reject H2B ya. Jadi dia menolak ya, H2B itu ditolak hipotesisnya. Antara apa dengan apa? Antara emotional leadership ini ya dengan job performance ini ternyata pengaruhnya tidak signifikan. Nah, ini kamu sudah menemukan masalah penelitian. Apa? Bahwa ternyata emotional leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan ya. Emotional leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan. Nah, ini kamu teliti dua variabel ini, kamu teliti kembali, nanti ditambahi variabel yang lain ya. Misalnya di tengah-tengah ini kita kasih variabel lain selain employee motivation. Misalnya kita teliti lagi emotional leadership dan job performance, kemudian kita tambah satu variabel lagi yang ada di tengah ya. Apa variabelnya terserah, nanti dicari ya. Nah, itu cara kita menemukan riset gap ya. Dari membaca begini Anda langsung dapat artikel, langsung dilihat dari result and discussion atau finding ya. Nah, atau analisis dan result, cari hipotesisnya terbukti semua kan. Kalau ada yang tidak terbukti, Anda bisa teliti kembali, kemudian ditambahi dengan variabel baru ya, yang nanti Anda bisa gunakan ya, bisa digunakan. Gitu cara mencari riset gap ya. Jadi sopo ngomong susah gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Nah, ini misalnya contoh impact of ethical leadership on job satisfaction, the mediating effect of work family conflict. Nah, ini kan judulnya bagus-bagus nih ya, masih jarang diteliti ya. Nah, ini teorinya ethical leadership juga ada ya. Kemudian kita lihat nih ada berapa hipotesis ya, biasanya digambarkan, tapi ini ada gambarnya nggak? Kalau nggak ada gambarnya ya kita dengan melihat hipotesisnya aja. Ethical leadership berpengaruh terhadap job satisfaction, berpengaruh negatif terhadap work family conflict, work family conflict berpengaruh negatif terhadap kepuasan dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita cari ya hasil hipotesisnya piye. Nah, ini kan ya. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, hubungan antara ethical leadership dengan satisfaction. Wah, ini ada bintang-bintangnya, T-testnya, berarti pengaruhnya sangat signifikan ya. Antara ethical leadership dengan work family conflict juga di sini signifikan, ada bintangnya. Antara work family conflict dengan satisfaction ada bintangnya walaupun satu, tapi ini signifikan ya. Kemudian ethical leadership dengan kepuasan ya, kemudian ini juga signifikan ya. Jadi semuanya hipotesis itu didukung semua ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, ethical leadership berpengaruh work family conflict, berpengaruh terhadap kepuasan ya. Jadi dari hasil ini kita lihat semua hipotesis itu diterima, terbukti ya, diterima. Ada gapnya nggak kalau diterima semua? Ya nggak ada ya. Ini positif semua, hasilnya signifikan semua ya. Nah, kemudian kita bisa cari artikel yang lain sampai nanti kita menemukan ada hipotesis yang tidak diterima. Nah, itu menjadi riset gap. Atau mungkin
kita dapatkan hipotesis ini, misalnya nih kita baca 20 artikel, ternyata ada hipotesis yang 5 artikel menerima bahwa ethical leadership berpengaruh kepuasan, tapi ada 10 artikel yang menyatakan hasilnya ethical leadership tidak berpengaruh terhadap kepuasan, ya. Nah gitu ya, jadi cara mencari masalah penelitian yang basisnya itu adalah research gap, ya. Jadi tidak sulit-sulit amat, ya, kita mencari artikel hipotesis yang ditolak, ya. Nah, kita bisa selalu kita cari di hasil. Nah, seperti ini, ya. Di mana itu tadi? Nah, ini hipotesis testing kita bisa lihat nanti, ya. H1 itu diterima atau tidak, ya. H2, H3 itu kita bisa lihat di hasil sini. Nah, ini kan H1 diterima supported, H2 supported, H3 supported, H5 supported, H6 supported, H4 supported, H7 supported. Sampai KB, ya. Nah, ini bagus ini untuk Anda jadi bahan untuk skripsi. Pengaruh kepemimpinan autentik terhadap komitmen, terhadap empowerment, terhadap employee creativity. Nah, ini kalau S1 ini diambil wae langsung, ya, langsung ditambahi satu variabel baru, ya. Misalnya ada yang gagal membuktikan, diteliti kembali, nanti dikasih variabel baru, ya. Jadi itu cara kita untuk menemukan masalah penelitian, ya. Jadi Anda bisa, ya, melihat dari artikel, ya. Kemarin sudah saya ajarin cari artikel belum? Ya? Belum, Mbak, belum. Ya, itu minggu depan kono nggawa laptop, ya. Itu bawa laptop, ya, nanti dipraktekin. Tapi untuk yang satu pertemuan ini saya buat tugas saja, ya. Dikumpulkan hari Selasa, ya. Dikumpulkan hari Selasa, di SIM-nya di jam kita itu kan hari Selasa jam 18, ya. Iya, Pak. Bukakan untuk mengupload tugas, ya. Jadi pertemuan yang satu saya ganti dengan tugas, ya, take home, yaitu tugasnya adalah mencari research gap, ya, mencari research gap dari beberapa artikel, ya. Jadi Anda harus mencari buat, ya, yang pertama buat sebuah model penelitian, kemudian yang kedua model penelitiannya itu harus ditunjukkan dari research gap penelitiannya siapa saja, ya. Penelitian ini research gapnya ini tidak berpengaruh, kemudian penelitiannya ini dan ini tidak berpengaruh, ya. Paling nggak ada dukungan minimal 5 lah, ya, 5 dari artikel yang menunjukkan adanya gap dari model penelitian yang Anda buat. Misalnya begini, Anda membuat model penelitian kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kepuasan dan berpengaruh terhadap kinerja, ya. Model penelitian Anda kan begitu. Terus Anda kasih keterangan gapnya antara kepemimpinan spiritual dan kinerja, gapnya kan ada di situ, ya. Nah, Anda cari gap kepemimpinan spiritual terhadap kinerja, ya, dari beberapa 5 artikel, ya, paling tidak 5 artikel. Anda tunjukkan, Pak, ini artikel yang judulnya ini, ya, penulisnya ini, itu ada hipotesis tentang kepemimpinan spiritual itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Oke. Artikel yang kedua punyanya ini, Pak, juga hipotesisnya ada yang gagal membuktikan kepemimpinan spiritual tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, gitu, ya. Jadi model penelitian lalu didukung 5
riset gap yang gagal membuktikan dari variabel itu. Nah, itu ditulis di folio, tulis tangan, ya, di scan, nanti diupload di hari Selasa. Saya tutup, saya buka itu mulai jam 18.15, saya tutup jam 20, ya. Jadi tugas itu pengganti tatap muka mata kuliah yang kurang satu ya saya ya. Itu digantikan dengan tugas take home untuk mencari risk gap tadi, ya. Itu supaya saya bisa tahu Anda sudah paham atau tidak. Kemudian Sabtu yang akan datang, ya, Sabtu yang akan datang, Anda semua bawa laptop, ya. Nanti saya cek satu-satu. Saya akan ajari cari artikel, ya, di jurnal-jurnal internasional yang berikutasi. Sudah diajarin belum? Belum ya? Nanti belum gratis, karena artikel itu berbayar semua. Satu artikel itu kalau kamu download harganya 35-40 dolar, ya. Nek dolari hari ini berapa? Misalnya digawe 14.000, berarti nek harga artikel 40 dolar itu berarti jatuhnya hampir 500 ribuan sa artikel. Nah, aku download 10 artikel, aku kudu membayar piro itu? 5 juta, ya. Jadi aku nah, aku download 20 artikel, 20 ping 500.000, 20 juta, ya. Nah, besok tak ajarin cari artikel jurnal internasional yang gratis, ya, gratis. Jadi besok laptopnya disiapkan ono wifi nih, ono pulsa nih, buka Google, ya, disiapkan. Kalau pakai laptop Pak? Nah, ye, Pakai laptop terus Pak? yo nganggo laptop. Nanti juga pertemuan ke-7 saya ajari Mendeley, manajemen referensi, itu juga harus pakai laptop, ya. Nanti tak cek satu-satu laptopnya masing-masing dalam menghasilkan jadi kalau kamu nggak berbasis artikel tadi yang saya demokan, ya, itu jarang diteliti kalau masa S1 maupun S2, ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu anyar-anyar, tugasmu cuma jipok wae kuwi sing sono kuwi, ya. Tapi digawe riset gap toh, ya. Paling tidak kamu menemukan dari model itu ada yang gagal membuktikan. Wes tambahi variabel siji cukup. Untuk S1 ngono wae, ora abot-abot itu, ya. Gitu. Nanti saya akan cek ya tugasnya hari Selasa, ya. Sejauh mana Anda bisa menemukan itu, ya. Nanti untuk bisa download artikel banyak, ya, dari yang berbayar menjadi gratis nanti saya ajari, ya. Jadi sediakan laptop mulai Sabtu besok dan Sabtu berikutnya, ya. Kan 7 kali kan ya kita, ya. Sabtu berikutnya nanti kita belajar Mendeley, manajemen referensi, ya. Bagaimana caranya kita menggunakan supaya orang plagiat, ya. Cara memparafrasing, kalau kamu ngambil teori dari jurnal yang berbahasa Inggris diterjemahkan Mbak Google, lalu ditulis di bab 2, dan itu nanti tidak tidak terkena plagiat. Nah, ditunitin kena akeh, ya. Itu nanti saya ajarin untuk Sabtu yang pertemuan ke-7, ya. Tapi kalau Sabtu depan Anda tak ajarin tadi cara mencari artikel, ya, cara mencari artikel di jurnal-jurnal internasional. Pakai HP, pakai laptop, ya, jangan nganggo HP, ya, pakai laptop semua, buka laptopnya, gitu. Baik, ya. Jadi itu adalah cara untuk menemukan masalah penelitian, ya. Jadi jangan lagi wis tak ajari nanti waktu konsultasi be pembimbingnya, ya, nyontoh
skripsi sing wis ana, apa kon gawe ke wong kayak bayar 5 juta wis dadi skripsi ya. Nanti kelihatan ya mereka yang garapke ning nggon apa jasa biro skripsi itu kelihatan ya. Jadi makanya mahasiswa saya itu boleh ditanya itu ya, mereka kalau ngadep saya itu harus membawa 10 artikel jurnal internasional yang mereka minati variabelnya. Nah, nanti saya yang buatkan modelnya ya. Saya yang akan membuatkan model. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah mampu mengetahui cara untuk menemukan masalah penelitian ya. Jadi masalah penelitian bisa diperoleh tadi dari fenomena lapangan ya, atau fenomena gap ya, atau bisa juga dengan menggunakan riset gap. Sekarang pertanyaannya adalah begini, Pak, saya sudah menemukan riset gap, Pak ya. Ada yang kontroversi, ada yang gagal membuktikan, ada yang masih little study ya, penelitiannya masih jarang, ada yang kemampuan menjelaskannya juga masih kecil ya. Maka sekarang bagaimana cara kita untuk memberikan kontribusi ya, untuk memberikan kontribusi. Kami sudah menemukan gap ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa kita bisa memberikan kontribusi ya, variabel apa yang bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan riset gap. Karena tadi kita sudah menemukan, Pak, saya menemukan tadi ada yang gagal membuktikan kecerdasan emosional ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja. Oke, itu riset gap. Anda mau teliti? Ya. Berarti Anda buat model kecerdasan emosional dihubungkan lagi dengan kinerja dihubungkan dengan kinerja ya, job performance ya, kinerja pekerjaan. Oke. Nah, ini gap, Pak. Nah, lalu saya akan harus memberikan variabel baru dong. Mosok kuitok terus diuji meneh ya enggak mungkin ya. Kita harus memberikan kontribusi variabel baru untuk menyelesaikan gap tadi ya. Gapnya apa toh? Emosional, kecerdasan emosional ternyata gagal meningkatkan kinerja. Berarti kita harus kasih solusi. Nah, bagaimana solusi itu ya untuk menyelesaikan riset gap ya. Nah, untuk menyelesaikan riset gap itu ada beberapa cara ya, ada beberapa cara ya. Nah ini ya. Jadi untuk menyelesaikan penelitian kita bahwa kita sudah menemukan gap ya, atau kesenjangan ya di dalam penelitian, maka ada beberapa cara untuk menyelesaikannya ya. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah pendekatan A-aksen ya, baik diambil dari konsep yang sudah mapan maupun diambil dari konsep yang baru ya. Nah, untuk S1 ya jangan yang baru, ini tugasnya mahasiswa S3 ya. Maka Anda harus ngambilnya dari mana? Dari yang sudah ada aja, yang sudah banyak diteliti oleh orang. Contoh ya. Nah, ini saya ada gap, Pak. Apa? Saya sudah baca-baca jurnal, Pak ya. Saya meneliti tentang motivasi yang dikaitkan dengan kinerja. Nah, setelah saya baca-baca artikel, Pak, saya menemukan ada 2 artikel yang menyatakan bahwa motivasi karyawan ternyata ada yang gagal membuktikan terhadap kinerja karyawan. Ya, itu kan berarti riset gap ya. Jadi ada peneliti yang hipotesisnya gagal membuktikan bahwa
motivasi karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Oke, ini riset gap-nya nih ya. Yang kuning-kuning ini riset gap. Saya mau menyelesaikan, Pak. Saya mau teliti kembali dan saya akan selesaikan. Ya, oke, ya. Kalau sudah kita pakai pendekatan yang pertama tadi, ya. Kita masih menggunakan pendekatan turunan, ya. Turunan dari variabel yang ada saat ini. Caranya gimana? Caranya begini, motivasi itu sebenarnya, teori motivasi itu sebenarnya masih bersifat abstraknya. Teori motivasi itu sebenarnya teorinya itu masih abstrak, ya. Karena di dalam teori motivasi ini masuk kategori middle ring teori, ya. Middle ring teori itu sebenarnya di bawah teori motivasi itu masih ada teori-teori motivasi yang lain, gitu ya. Jadi di bawah teori motivasi itu masih banyak teori motivasi yang cukup banyak, ya. Jadi teori motivasi itu sebenarnya memayungi beberapa teori motivasi, ya. Nah, ini saya tunjukkan nih teori motivasi. Kelihatan nggak ini grand teori? Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Ini grand teori. Jadi teori motivasi, ya. Kalau kita lihat, ya. Ini untuk S3 ini ya, bukan untuk kamu, ya. Nah, jadi teori motivasi itu jangan kayak. Nah, ini ya. Jadi teori motivasi itu adalah middle ring teori, teori yang ada di tengah-tengah, ya, tengah-tengah, teori tengah-tengah, middle ring teori. Nah, di bawah teori motivasi sebenarnya masih banyak. Ada teori motivasi dari Edwin Locke yang dikenal dengan teori goal setting theory dalam teori motivasi. Ada teorinya Maslow, mesti Anda ingat, ya, ada 5 tingkatan kebutuhan. Ada teori motivasinya Alderfer, ya. Yang dikenal dengan teori ERG, Existence, Relatedness, dan Growth, ya. Ada lagi teori motivasi dari Taylor, ya, Scientific Management, ya. Ada lagi teori motivasi dari Hertzberg, yaitu ada 2 faktor, Eigen factor dan motivator faktor, ya. Kemudian masih ada teori motivasi yang lain yang namanya Max-Whelan Theory of Need, yaitu di dalam teori motivasinya Max-Whelan itu ada 3, ya, yaitu need for achievement, need for power, need for affiliation, ya. Masih ada lagi teori McGregor yang dikenal dengan teori motivasi X dan Y. Ada lagi teori Mayo, ya, motivation theory. Jadi sebenarnya, ya, di bawah teori motivasi itu, ya, masih banyak teori-teori motivasi yang lain, ya. Jadi motivasi itu di bawahnya masih ada banyak teori motivasi. Nah, pendekatan AA aksen itu adalah mencari turunan, ya, dari teori atau variabel yang kita teliti, ya. Misalnya variabel yang kita teliti itu terkait dengan teori motivasi, ya. Di bawahnya banyak teorinya McGregor, Max-Whelan, Maslow. Nah, Anda bisa memilih salah satu di antara teori itu, turunan teori itu. Boleh memilih, Pak, saya mau ngambil teorinya Maslow, tetapi yang kebutuhan yang keempat apa? Self esteem. Boleh. Berarti nanti variabel motivasi ini diturunkan menjadi self esteem, ya. Kita hubungkan dengan kinerja karyawan. Boleh nggak? Boleh. Itu sudah novelty, itu sudah kebaharuan. Anda sudah bisa menyelesaikan riset gap tadi dengan menurunkan variabel atau teori yang ada. Pak, saya mau gunakan teorinya Alderfer, apa? Relatedness. Boleh. Di sini kita isi relatedness, yang hijau ini kita isi relatedness, kita hubungkan dengan kinerja. Itu sudah penelitian baru, ya. Anda sudah menyelesaikan riset gap dengan cara apa? Menurunkan dari teori atau variabel
sebelumnya. Pak, saya nggak mau pakai Aldebaran, saya mau pakai teorinya Hertzberg misalnya, teori dua faktor, ya boleh saja ya. Pak, saya mau pakai teori McGregor, teori X dan Y, saya pakai teori Y, boleh saja ya. Teori motivasi McGregor, teori X atau teori Y terhadap kinerja ya. Nah, itu boleh, sangat banyak sekali ketika Anda menemukan gap motivasi terhadap kinerja, lalu Anda pengen selesaikan gap tersebut ya. Kebetulan contoh yang saya gunakan ini adalah teori motivasinya McClellan ya, atau sering dikenal dengan teori motivasi manifest of need. Itu McClellan bilang motivasi orang itu dalam organisasi ada 3: keinginan untuk kekuasaan, keinginan untuk berprestasi, dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi atau berafiliasi. Kebetulan di sini saya pakai need for power, maka penelitian saya rubah menjadi need for power berpengaruh terhadap kinerja. Ini sudah novelty. Jadi yang Anda teliti itu nanti adalah turunan dari teori motivasi, ya. Nah, ini sudah sesuatu yang baru. Anda sudah berhasil memberikan solusi dari riset gap tadi yang tadinya motivasi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja, kemudian kita turunkan pakai teorinya McClellan, manifest need teori, kita pilih salah satu dimensinya adalah need for power terhadap kinerja karyawan ya. Kemudian, Pak, saya menemukan gap apa? Inovasi dengan kinerja. Ternyata ada peneliti yang gagal membuktikan inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Oke, nah nanti kita turunkan inovasi yang seperti apa. Ya, saya menemukan, Pak, ada dimensi dari teori inovasi itu yang namanya innovation agility. Oh ya, boleh. Nah, sekarang inovasi kita turunkan menjadi innovation agility berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Nah, ini sudah novelty, ini yang kita teliti. Tinggal kita nambahin variabel satu lagi ke arah kinerja, sudah. Kita sudah menyelesaikan riset gap tadi ya. Kemudian ada lagi, Pak, saya membaca artikel, saya menemukan ada peneliti yang gagal membuktikan bahwa manajemen pengetahuan dalam organisasi itu yang baik ternyata tidak mampu meningkatkan kinerja organisasi. Oh gitu, coba kita turunkan teori KM. Teori KM itu ternyata kalau kita turunkan ada 3 ya. Yang pertama ada knowledge akuisisi pengetahuan. 2 ada knowledge conversion ya, atau konversi pengetahuan. Dan yang ketiga adalah knowledge application atau aplikasi pengetahuan. Nah, saya milih yang knowledge akuisisi, Pak, atau knowledge kreasi, Pak, creation. Oh ya sudah, kalau begitu dari 3 dimensi dari manajemen pengetahuan tadi ya, ada knowledge akuisisi atau kreasi, knowledge konversi, dan knowledge aplikasi. Saya ambil yang creation, boleh kita buat knowledge creation berpengaruh terhadap kinerja organisasi ya. Nah, jadi itu cara kita bagaimana kita menggunakan pendekatan yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kita mau menggunakan pendekatan mediasi. Mediasi itu fungsinya intervening, ada di tengah-tengah dari variabel yang kita teliti, tempatnya ada di tengah, maka dinamakan dengan variabel mediasi ya, posisinya ada di tengah. Nah, kita juga bisa menggunakan baik variabel mediasinya itu dari yang sudah ada ya, yang sudah banyak diteliti oleh orang lain, ataupun yang ditemukan dari sintesis teori-teori yang ada atau yang baru. Nah, kalau pendekatan mediasi dengan mediasi konsep yang baru, ini tugas seorang doktor ya, yaitu dia menggunakan 2 teori atau lebih. Dari sintesis 2 teori atau lebih itu dia menghasilkan variabel yang betul-betul baru ya.
yang belum ada. Nah ini dokter. Nah Anda tidak usah dokter-dokteran, Anda masuk ke sini aja. Ambil sing wis banyak diteliti oleh orang lain. Caranya piye kalau pakai mediasi? Nah ini caranya adalah, nah seperti ini. Pak, saya menemukan gap, Pak. Apa? Setelah baca artikel saya menemukan gap. Ternyata orientasi pasar itu tidak mempengaruhi kinerja pemasaran. Oh gitu, itu gap ya. Lalu kita mau selesaikan gap itu dengan menggunakan pendekatan mediasi, yaitu menempatkan satu variabel yang ada di tengah-tengah ini. Ya, ini namanya saya menempatkan variabel dynamic capability itu sebagai variabel intervening, ya, sebagai variabel intervening, memediasi, ya. Jadi semakin bagus orientasi pasar akan meningkatkan kapabilitas dinamis, ya, dalam lingkungan yang berubah. Kalau mereka memiliki kemampuan dinamis yang baik dalam merespon perubahan, maka akan mempermudah peningkatan kinerja pemasaran. Dari mana dinamik ini? Ini saya ambil dari variabel yang sudah banyak diteliti oleh orang lain. Misalnya, saya menemukan artikel, Pak, saya menemukan artikel apa? Orientasi pasar meningkatkan dynamic capability. Wah, ada 5 orang, Pak. Yus, cukup baik. Pak, saya membaca artikel, ternyata ada artikel yang meneliti dynamic capability terhadap kinerja pemasaran. Oh, cukup baik. Nah, setelah saya tahu ada yang orientasi pasar ke dynamic, ada artikel yang dynamic ke kinerja, lalu saya rangkum. Oh, berarti ini orientasi ke dynamic ono, dynamic ke kinerja pemasaran ono, ya wes tak delenin tengah-tengah wae dynamic sebagai variabel intervening, ya. Nah, ini contoh kita menyelesaikan gap dengan menempatkan variabel yang ada di tengah-tengah, atau sering kita kenal dengan variabel intervening, ya, di tengah-tengah itu. Itu adalah contoh, ya. Nanti ke depan saya kasih contoh-contoh lagi di jurnal. Lalu yang terakhir adalah dengan pendekatan moderator. Ya, jadi fungsi dari variabel mediasi tadi memediasi antara dua variabel. Kalau moderator itu fungsinya memperkuat atau lemah, ya, dari variabel yang akan kita teliti. Contoh, ya, Pak, saya menemukan gap. Apa gap? Ya, bahwa ada peneliti yang mengatakan bahwa kepemimpinan spiritual itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ya terus pi, ya karena saya menggunakan moderator, Pak, maka variabelnya tetap utuh, tetapi di tengah-tengah ini saya kasih variabel baru yang namanya meaning of word. Logika berpikirnya gimana? Semakin bagus kepemimpinan spiritual dalam organisasi yang diperkuat dengan, ya, kebermanaan dalam bekerja yang dilakukan oleh karyawan, maka akan lebih memicu peningkatan kinerja karyawan. Nah, jadi variabel moderator ini fungsinya bisa memperkuat, bisa memperlemah, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita setelah belajar mengidentifikasi riset gap, ya, mengidentifikasi masalah penelitian, ya, yang bersumber baik itu dari fenomena gap maupun gap, kemudian kita harus selesaikan, ya, atau kita harus beri solusi atau kita beri kontribusi, ya, variabel yang baru, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tadi ada 3 cara, ya. Yang pertama tadi adalah dengan menggunakan pendekatan aksen, ya. Berarti kita tinggal mencari turunannya, ya. Turunannya apa sih? KM itu turunannya apa sih? Motivasi turunannya ada apa sih? Kepemimpinan ada apa sih? Dan lain-lain, ya. Kita cari turunannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita
menggunakan variabel mediasi, ya. Variabel mediasi itu adalah variabel yang berfungsi sebagai variabel antara, ya, atau intervening, yang memediasi di antara dua variabel, ya. Nah, variabel yang ada di tengah ini kita bisa dapatkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh orang lain, ya. Dan yang terakhir itu kita menggunakan pendekatan moderator, ya, karena pendekatan moderator itu juga lebih mudah, ya. Kita tinggal mencari variabel-variabel yang bisa dijadikan penguat, ya, variabel yang memperkuat hubungan di antara dua variabel ini, ya. Nah, tentu bagaimana Pak cara saya mencari moderator? Ya, ambil aja variabel-variabel yang sudah banyak diteliti orang, lalu kemudian kita buat logika berpikirnya, ya. Apakah logika berpikirnya itu masuk akal apa tidak? Ya, nah, makanya kita uji coba tadi, ya. Kalau kepemimpinan spiritual yang semakin bagus diperkuat dengan karyawannya yang memaknai kerja itu dengan baik, ya, maka akan lebih meningkatkan kinerja karyawan, ya. Jadi ini logikanya sudah masuk. Jadi karyawan dalam bekerja itu dia memaknai bahwa bekerja itu adalah sebuah aktivitas di samping untuk mencari pendapatan, juga ada yang lebih bermakna lagi untuk memberikan kepuasan batiniah dia, ya, bahwa pekerja itu bisa memberikan efek menyenangkan, ya, membahagiakan. Nah, ini jadi semakin orang bisa merasakan kebermaknaan dalam bekerja itu dengan baik, pasti dia kerjanya akan lebih mudah dapat dicapai, gitu, ya. Itu untuk yang sudah ada. Tapi kalau mau pakai model baru, ya kita harus melakukan sintesis, ya, yaitu menggabungkan dua dari teori, ya, dua dari teori. Nanti kita bisa ini, ya. Jadi ada dua teori, ya. Teori ini kita turunkan, teori dari grand teori, middle range teori kita turunkan, sampai nanti dari turunan dua teori inilah kita gabungkan menjadi satu yang namanya sintesis. Nah, variabel baru yang terbentuk inilah itu yang memang kita dapatkan betul-betul baru yang kita temukan. Nah, ini biasanya mahasiswa program doktor, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Nah, ini agility itu sebagai variabel intervening. Organizational factor ini perannya juga sebagai faktor yang mempengaruhi. Jadi ini faktor yang mempengaruhi agility. Jadi agility ini fungsinya sebagai intervening, baik intervening leadership dengan proyek development maupun intervening antara organizational factor dengan proyek development. Nah, ini juga exploitative learning dan exploratory learning, ya. Ini juga adalah berfungsi sebagai variabel intervening. Interveningnya dari siapa? Keempat variabel ini terhadap kinerja, ya. Kemudian kita cari lagi, ya. Nah, ini sama. Career adaptability ini sebagai intervening. Interveningnya siapa? Antara transformational leadership dengan perceived career success. Job embeddedness itu sebagai variable intervening juga. Dari siapa? Dari career adaptability terhadap perceived career success, ya. Nah, ini affective commitment sebagai variable intervening, ya, atau mediasi. Dari siapa? Antara spiritual leadership terhadap employee creativity, ya. Nah, ini sekarang
newcomer social comparison orientation itu adalah variabel moderasi. Dia memoderasi apa antara ethical leadership dengan newcomers positive emotion, ya. Jadi ethical leadership dan newcomers positive emotion ini dimoderasi oleh newcomer social comparison, ya. Itu. Nah, ini moderasi lagi contoh. Leader consultation itu memoderasi apa? Antara leader integrity dan perceived risk of voice. Nah, ini dia memoderasi, ya. Jadi semakin tinggi integritas seorang pemimpin yang diperkuat dengan gaya konsultasinya sang pemimpin, maka akan lebih mudah meningkatkan risiko yang dirasakan dari voice of influence-nya, ya. Ini moderasi juga, ya. Nah, kalau ini adalah biasa, ini bukan intervening. Oh maaf, ini intervening, ya. Nah, ini SSG ini memediasi antara SSPL terhadap TP dan IP, ya. Job satisfaction ini memediasi antara authentic leadership dan psychological capital terhadap work adjustment dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana penelitian-penelitian yang ada, ya, itu banyak menggunakan baik moderasi maupun intervening, ya, di dalam dia melakukan penelitian untuk mengisi research gap, ya. Oke, saya rasa gitu, ya. Ada pertanyaan? Selasa segera dikumpulkan, membuat model yang didukung dengan research gap, ya. Didukung research, belum novelty-nya, ya, hanya research gap-nya, model penelitian yang didukung dengan research gap. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Itu ya. Kalau penelitiannya atau jurnalnya saling mendukung berarti harus sejenis, ya Pak? Maksudnya gimana? Saling mendukung? Apa itu variabelnya harus sejenis, ya Pak? Iya, kamu tentukan dulu toh. Saya mau mencari gap antara kepemimpinan dan kinerja, ya. Ya, Anda cari terus jurnal kepemimpinan dan kinerja, ya. Hipotesis sing mbok delok iya khusus kuwi wae. Ono rak sing buktike apa gagal, ya. Udah fokus itu aja. Jadi kamu meneliti modelnya kepemimpinan terhadap kinerja. Tambah satu lagi lah, kepemimpinan terhadap kepuasan dan terhadap kinerja, gitu ya. Tapi kamu fokusnya kan cari gapnya kan antara kepemimpinan dan kinerja. Ya udah cari gapnya dari artikel itu mana siapa saja yang gagal membuktikan. Gitu aja, ya. PR untuk tugas WFH pengganti mata kuliah untuk hari Selasa, ya. Saya buka jam 6:15 sampai jam 20. Kalau saya lupa, tolong saya di WA, ya. Kalau lupa, saya tolong di WA untuk saya bukakan. Ditulis di folio, ya, di scan PDF, ya. Ada lagi pertanyaan terkait dengan research gap dan novelty itu, ya. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri, ya. Segera sisa waktunya untuk mulai mencari gap itu bisa di Google Scholar, ya. Kalau di jurnal-jurnal yang bereputasi itu memang belum bisa karena saya ajari baru minggu depan, ya. Sabtu depan Anda semua siap dengan laptop, saya ajari untuk cari artikelnya. Baik, saya rasa itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen di sini, ya. Absen di sini. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.